Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fani Nabila dari kelas Sistem Informasi Bilingual B. Untuk kali ini, saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya mengenai pengujian data menggunakan metode Supervised Learning, KNN, dan Unsupervised Learning, yakni KAMINS. Mungkin langsung saja masuk ke K-nearest neighbor atau KNN. K-nearest neighbor atau KNN merupakan salah satu algoritma supervised learning yang digunakan untuk mengklasifikasi sebuah data baru berdasarkan kedekatan data tersebut dengan data yang telah ada sebelumnya atau data train. Nah, untuk pengujian data kali ini, saya itu menggunakan data klasifikasi obat yang saya ambil dari platform online bernama Kaggle. Jadi dari platform ini kita langsung dapat mengunduh data dalam bentuk file CSV, di mana untuk kali ini saya menggunakan drug classification. Nah, data di sini itu berisikan kolom age, terus seks atau jenis kelamin, blood pressure, kolesterol, NAT2K, dan drug. Nah, di sini ini nanti kita mengklasifikasi obat-obat di mana tujuan dari menggunakan metode KNN ini ialah untuk menentukan prediksi obat yang tepat untuk data dari pasien baru nantinya yang akan kita uji. Langsung kita masuk ke penjelasan codingnya. Nah, di sini saya menggunakan Google Colab sebagai tempat untuk saya mengcoding, yakni menggunakan Python. Oke, jangan lupa untuk mengconnect terlebih dahulu Google Colab kalian dengan drive kalian. Nah, dan jangan lupa untuk mengupload file yang sudah kalian download ke dalam drive kalian. Di sini aku masukin ke drive mata kuliah AI di bagian UAS. Nah, di sini udah ada filenya, ya, ini yang drug 200 CSV yang aku download dari Kaggle tadi. Oke, mungkin langkah pertamanya itu, sorry guys. Mungkin langkah pertamanya langsung kita import dulu hal-hal yang perlu kita import gitu ya dari data-data tadi gitu. Mungkin langsung aja bisa kita import. Di sini aku bakal mengimport terlebih dahulu adalah pandasnya. Di sini kita import SPD. Terus kita juga import NumPy, SNP. Terus kita juga bisa mengimport matplotlib-nya juga kalau kita mau ngeplotnya nanti ya. Ini tuh langsung bisa semuanya gitu sih, tapi ini terus kita langsung aja. Ini bisa langsung semuanya gitu. Pokoknya ikutin aja nanti. Ini nih emang kayak udah sering muncul. From model. Oke, setelah kita mengimport perintah-perintah yang kita butuhkan untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya, oke, langkah pertama yang bisa kita lakukan yakni itu tuh adalah dengan membuat data frame-nya terlebih dahulu. Jadi kita memasukkan data yang tadi udah kita download ke dalam sini. Jadi kita langsung aja buat df di sini, terus kita pd.read underscore CSV dengan filenya nanti. Karena di sini aku pakai yang aku download pakai link, jadi kita bisa copy paste di sini, terus kita paste. Oke. Dan langsung aja bisa kita cetak datanya. Jadi kita print DF ini langsung aja nggak apa-apa. DF nanti dia udah langsung paham guys kalau poinnya udah langsung paham kalau udah sini. Oke, jadi di sini udah langsung terbentuk ya. Jadi ini data yang aku ambil dari Kaggle. Ada bagian umur, jenis kelamin, blood pressure, kolesterol. Nah, di sini nih menunjukkan female sama male. Terus blood pressure-nya itu ada high sama low sama normal. Terus kalau kolesterolnya sini menunjukkan ada yang high, normal, dan lain-lain. Terus kalau NAT2K ini tuh kayak
natrium tuh kalium kayak gitu, pokoknya data-data kayak gitulah ya. Sama drug di sini ada jenis-jenisnya, itu ada obat Y, obat C, X, Y, C sama E pokoknya. Nah, di sini tuh ada 6 kolom dengan 200 baris. Oke, mungkin langsung lanjut aja ke bagian selanjutnya. Nah, setelah itu kalau kita udah mengimport data-data, mengimport perintah-perintah yang dibutuhkan dan datanya juga, selanjutnya mungkin kita langsung bisa mengidentifikasi data. Jadi supaya kita bisa memahami data kita lebih lanjut. Nah, mungkin langsung aja di sini. Ini aku tuh akan mengprint DF shape. Jadi di sini tuh kayak berguna untuk mencetak apa namanya? Mencetak bentuk dari datanya. Sebenarnya di sini udah ada, tapi ini sama aja, jadi 200 baris dengan 6 kolom dengan perintah ini. Oke, mungkin langsung lanjut lagi ke bagian data frame info. Jadi di sini kita akan mencetak info dari datanya tadi. Nah, jadi di sini ada 6 kolom dengan perhitungan kolom yang nol, itu ada yang nol atau enggak. Nah, di sini ada 200 kolom tanpa nol, dan di sini ada tipe datanya juga, ada integer, object, float, dan lain-lain. Nah, nanti kita akan encoder data type, karena dalam menggunakan Canary Neighbor ini kita tuh harus menggunakan tipe data yang numerik. Mungkin kita langsung saja lanjut ke data preparationnya dan data cleaningnya, data cleaning terlebih dahulu. Namun kita cek dulu. Nah, di sini kira-kira ada null atau tidak. Sebenarnya udah kelihatan ya dari yang di atas itu nggak ada, tapi kita bisa pakai perintah ini nih untuk menjumlahkan kolom yang null itu ada atau enggak. Nah, di sini nggak ada yang menunjukkan nol semua, berarti tidak ada yang null. Nah, bisa juga kita menghitung menggunakan ini untuk melihat value counts. Nah, di sini sorry, mungkin di sini ada typo sedikit. Nah, di sini itu fungsinya adalah untuk menghitung baris dari kolom. Misalnya dari kolom drug itu kan jenisnya ada yang Y, ada obat Y, ada obat X, ada obat A. Nah, di obat Y itu tuh ada 90 baris, dan untuk obat X itu ada 54 baris, dan seterusnya kayak gitu. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke selanjutnya, yakni data preparation, yakni dengan menggunakan process encoder. Jadi ini tuh untuk merubah data string itu menjadi data numerik. Nah, langsung aja kita bisa mengimport dulu perintah ini ya, supaya oke. Nah, ini langsung bisa guys. Jadi langsung pakai di sini ada LE, itu tuh sebagai label encoder atau sebagai fungsi dari label encoder itu sendiri. Nah, selanjutnya kita masukin data frame-nya tadi. Itu tuh ada yang pertama kita ini dulu. Jenis kelaminnya. Sebenarnya itu tadi udah bisa ya guys. Nih langsung bisa kita tap. Makanya kalau pakai collab itu dia kayak lebih memudahkan kita untuk encoding sesuatu. Nah, jadi di sini ada langsung aja label encoder, fit transform ke sini ya. Ada blood pressure, ada satu lagi ya, belum ada drug, jangan lupa. Ya, langsung kita tap aja. Nah, di sini jadi dia itu akan merubah data yang tadinya string itu menjadi numerik. Dengan langsung aja kita running, oke. Dan kita show di sini data headnya aja boleh. Oke, jadi inilah data headnya. Tadi yang sebelumnya bentuknya adalah string ya, high, low, female, male, high, dan ini kita lihat di sini dia sudah berubah, dan kita boleh lagi cek di sini ya untuk yang drug value-nya. Nah, ini jadi 0, 4, 1, 3, 2. Jadi 0 ini merepresentasikan Y, obat Y, dan 4 itu merepresentasikan X, dan lain-lain kayak gitu guys. Oke, mungkin langsung aja kita masuk ke
langkah selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya itu kita akan menyimpan data data yang ada tadi itu ke dalam variabel x dan y. Jadi di sini aja kita masukin df.drop. Yang akan kita masukkan itu adalah columns. Oke, di bagian variabel x ini kita itu memasukkan semua data kolom pada semua kolom kecuali kolom obat atau kolom drug. Nah, makanya di sini ada tulisan drop itu tuh artinya kecuali kolom drug. Oke, dan Y itu tuh df drug, artinya semua data pada kolom drug. Mungkin bisa kita print di sini. Ini untuk data X-nya. X titik shape. Oke. Nah, jadi di sini langsung aja bisa kita lihat ini 200 baris, yang X itu 200 baris dengan 5 kolom, yakni kolom age, sex, blood pressure, kolesterol, dan NAT2K. Jadi nggak masuk yang bagian obatnya. Nah, dan untuk yang Y itu 200 baris saja dengan hanya kolom obat. Selanjutnya ialah kita langsung membagi data menjadi dua, yakni data training dan data testing. Nah, kita bagi dengan komen seperti ini. Jadi x underscore train. Nah, ini tuh langsung saja. Jadi sini ada x train, x test, dan y train, y test sama dengan comment train test split. Nah, di sini membagi untuk data size, untuk data testingnya itu tuh sebanyak perbandingannya tuh 80-20 kayak gitu. Jadi 80% dan 20%. Langsung kita running dulu yang ini. Nah, dan bisa kita print untuk supaya tuh kita lihat aja kayak mana. Seperti ini. Oke. Nah, jadi langsung aja kita sini. Nah, jadi kita lihat data trainingnya itu ada 160 dan data testingnya 40, benar ya. Jadi ini dibagi 80 dan 20%. Untuk Y trend-nya itu tuh ada data Y yang trainingnya itu ada 160 dan untuk data Y testingnya itu ada 40. Oke, mungkin langsung lanjut lagi untuk menghitung akurasi dari nilai KNN. Nah, menghitung akurasi ini kita dapat menggunakan komen KNN sama dengan KNN. Nah, di sini kita menggunakan nilai K sama dengan 3. Dan langsung aja memasukkan semua komen-komen yang dibutuhkan. Oke, jadi di sini kita langsung bisa menghitung nilai akurasi dari KNN-nya. Langsung kita running dan hasilnya akan sorry. Sorry tadi, jadi kita kurang di function Y test dan Y prediction-nya. Oke, jadi di sini langsung saja untuk akurasi KNN-nya itu 0,775 atau 77%. Nah, misalnya juga kita rubah ini menjadi 2. Nah, dia akan menurun akurasinya. Jadi, misalnya kalau kita coba 1, dia akan lebih kecil lagi akurasinya. Pokoknya kita akan melihat akurasi yang paling baik ya. Kalau 4 itu dia tidak bisa karena dia melebihi ininya, datanya. Jadi kita menggunakan 3 adalah karena dia mendapat akurasi KNN dengan nilai terbaik, nilai terbesar, yakni 77%. Langsung aja kita akan memasuki bagian
di mana bagian tujuan dari kita menggunakan metode KNN ini sendiri, yakni untuk prediksi untuk menentukan klasifikasi obat terhadap pasien baru menggunakan data testing baru ya. Nah, jadi kita akan menambahkan pasien baru sebagai berikut. Jadi kita bisa memasukkan ini, misalnya age di sini itu nilainya adalah 20. Misalnya umurnya 30. Oke. Lalu habis age ada jenis kelaminnya. Misalnya jenis kelaminnya itu kita buat tadi 0 ya. Ini perempuan atau laki-laki ya kalau 0. Kalau 0 dia adalah perempuan ya. Oke, selanjutnya itu ada blood pressure-nya. Ya kita masukin aja ya. Itu 1 kita anggap. Lalu kolesterolnya mungkin bisa kita anggap 0 boleh. Oke. Lalu dan yang terakhir adalah itu bisa kita anggap bebas ya ini. Misalnya kita anggap 15. Nah, oke. Jadi ini sudah kita masukin data-data barunya. Nah, ini langsung kita bisa masukin testing ini menjadi data frame untuk testing. Kita running. Nanti dia akan membuat tabel baru seperti ini ya. Lalu langsung aja kita prediksi kira-kira pasien ini nih akan cocok untuk mendapatkan obat seperti apa. Buat apa yang tepat untuk pasien ini, karena itulah tujuan dari kita menggunakan metode KNN ini sendiri. Jadi, nah ini kita langsung bisa KNN predict dari testing. Ini kita bisa print prediksi data, misalnya data pasien baru, prediksi obat untuk pasien, prediksi obat untuk pasien. Oke. Dengan koma prediction. Langsung kita print di sini. Nah, prediksi obat untuk pasien ini adalah 0. Angka 0 ini itu merepresentasikan drug dari, bisa kita lihat di sini, Y. Untuk obat Y. Nah. Jadi, pasien yang ini itu akan mendapatkan obat yang tepat untuk pasien ini adalah obat Y. Bisa lagi kita ganti nih, misalnya kita ganti jadi 55 dengan jenis kelamin laki-laki. Terus blood pressure-nya misalnya 2, ada kolesterolnya juga, terus ini 30. Kira-kira kita masukin ke sini dan kita predik. Nah, sama dia prediksi obatnya 0. Mungkin kita ganti lagi sampai dia kayak berbeda kayak gitu ya, guys. Nah, mungkin ini bisa jadi 0. Nah, mungkin. Oke, kira-kira prediksi obatnya apa? Masih 0, berarti dia tuh masih sama. Nah, boleh ini misalnya kita ganti. Nah, ini dia dapatnya 4. Nah, berarti pasien yang ini dia cocoknya di obat yang keempat. 4 itu apa? Kita lihat di sini. 4 adalah obat X. Jadi untuk pasien ini dia obat yang tepat untuk pasien ini adalah obat X. Seperti itu untuk penggunaan metode dari K-nearest neighbor. Jadi tujuan dari penggunaan metode ini ialah kita untuk memprediksi dan menentukan data baru berdasarkan data yang sudah ada atau data sebelumnya. Dan di sini juga kita membagi data itu menjadi 2, yakni data testing dan data training. Baik, selanjutnya adalah kita masuk ke unsupervised learning, yakni saya menggunakan metode Cummins. Cummins di sini adalah salah satu algoritma clustering yang membagi sebuah dataset itu menjadi beberapa kelompok atau cluster berdasarkan kedekatan data tersebut. Nah, untuk data kali ini itu saya menggunakan data GPA study hours yang berisikan yang juga saya ambil dari platform Kaggle sama yang bisa diunduh
dan hasilnya itu akan dalam bentuk file CSV. Nah, di sini itu ada 193 rows dengan 2 kolom, yakni ada kolom GPA-nya atau nilainya dan kolom lama mahasiswa itu tuh belajar, jadi study hours-nya. Mungkin langsung saja untuk masuk ke penjelasan codingnya, sama saya akan menggunakan Google Colab. Oke, karena ini sudah terhubung, mungkin langsung saja kita akan melakukan coding untuk metode Cummins ini sendiri. Nah, langkah pertama itu yang dapat kita lakukan yaitu sama, ini kita akan mengimport semua yang kita perlukan di sini. Jadi di sini saya akan mengimport Pandas terlebih dahulu dan import. Dan selanjutnya saya akan memasukkan datanya tadi sama pd pandas read underscore csv dengan berisikan link dari data yang sudah kita unggah di Google Drive. Di sini kembali saya masukkan di mata kuliah AI. Nah, yang ini, yang GPA Study Hours, langsung kita paste di sini dan bisa langsung kita cetak. Karena kalau kita tidak terhubung ke Google Drive-nya, maka ini akan menyebabkan kita tidak bisa mengerunning datanya. Karena data yang kita upload di Drive itu tidak terhubung ke Google Colab-nya, sehingga datanya tidak akan terbaca. Di sini langsung terlihat, di sini semua data sudah numerik dan tidak perlu kita lakukan encoder dan lain-lain. Dan juga kita bisa cek di sini mungkin apakah data ini sudah tidak ada nol dan lain-lain. Info. Nah, datanya tidak ada yang nol, jadi benar 193 kolom tanpa nol dan dengan tipe data float. Baik, selanjutnya jangan lupa untuk mengimport. Di sini tadi saya kelupaan untuk mengimport matplotlib-nya. Ini untuk mengplotting datanya. Jadi di sini untuk memplotting data, jadi kita mengimport ini. Oke, mungkin langsung bisa lanjut lagi karena tidak perlu lagi data cleaning dan data preparation-nya sudah selesai. Mungkin langsung saja kita masuk ke bagaimana cara untuk memplotting data Cummins-nya. Oke, di sini kita akan menggunakan metode elbow method untuk menentukan nilai K yang tepat atau nilai K yang baik untuk kita gunakan di visualisasi dari Cummins itu. Jadi di sini kita bisa import terlebih dahulu ininya untuk Cummins-nya. Cluster import Cummins dan kita masukkan data X df data frame dari GPA-nya, lalu data Y itu sebagai data dari study hour-nya, dan di sini data list Oke, dan di sini adalah komen untuk memplotting datanya. Oke, dari sini langsung saja bisa kita running dengan hasil seperti ini. Oke, mungkin di sini ada kesalahan dalam mengimport. Dan mungkin M-nya harusnya besar ya. Bisa kita running kembali. Sama ini juga. Harusnya di sini M-nya besar. Langsung bisa kita import kembali. Dan ini untuk hasil dari method elbow-nya. Nah, di sini untuk nilai yang terbaik untuk number of cluster-nya itu adalah di angka 2. Karena ini membentuk elbow, yaitu di bagian angka 2. Kita bisa menggunakan K sama dengan 2. Oke, langsung aja kita masuk ke kode selanjutnya. Memvisualisasikan Cummins-nya. Jadi kita di sini
kan Kamins sama dengan Kamins dengan klasternya tadi kita rubah menjadi 2 di sini. Dan langsung aja kita plotting data dengan plt scatter x, y, c sama dengan Kamins dot labels underscore dan plt show. Langsung kita running dan ini akan menghasilkan seperti ini. Jadi ini terbagi menjadi 2 klaster, yakni yang berwarna kuning dan berwarna ungu tua. Nah, jadi di sini adalah klaster bagi antara mahasiswa dengan nilai dan kelamaan study hours-nya. Jadi di sini bisa kita lihat terbagi menjadi 2 kelompok yang mencerminkan pola belajarnya atau study hours-nya tadi berapa lama dengan nilai yang mereka dapatkan kayak itu. Jadi dengan GPA 4 itu tuh di sini kan bisa kita lihat ada yang rendah namun ada yang nilainya tetap tinggi tapi frekuensi belajarnya itu tuh tetap sedikit dan seterusnya. Jadi di sini sudah terbagi menjadi 2 klaster. Seperti ini. Baik, mungkin sekian presentasi saya mengenai pengujian data menggunakan metode supervised learning, yakni saya menggunakan Canvas Neighbor atau KNN, dan unsupervised learning di sini saya menggunakan metode Kamins. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.